Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail huffatil jannah bil makarih huffatin nar bisyahawat wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal karamat. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وتغياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما warzuqna fahman. Yang saya hormati Ustadz Abdul Karim Sahoro, orang tua kita, yang saya hormati, yang bergembira, Habib Abdurrahman bin Ali Al-Jufri, wa Sayyid Muhsin bin Abu Bakar Al-Jufri, dan semua hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan hari ini. Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan yang tudha'aful hasanat. Semua kebaikan-kebaikan dilipatkan gandakan. Samtul saim ibadah. Samtul saim tasbih. Diamnya orang berpuasa itu tasbih. Wa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Hari ini, di sore hari yang baik ini, kita ibadah alal ibadah, beribadah dalam suasana ibadah itu, yaitu hadir, hudur, haflah, nikah putri dari Sayyid Muhsin Al-Jufri dan Habib Abdurrahman bin Ali Al-Jufri. Apalagi di sore hari, di mana sore hari Ramadan ini sore yang diterima doa. Satu saat Nabi Musa alaihi salam merasa bangga bahwa dia dekat dengan Allah. Dia berbicara dengan Allah. Sehingga dia bertanya, "Ya Rabb, hal akramta ahadan mithla ma akramtani?" Wahai Tuhan, masih adakah orang yang kau muliakan seperti aku ini? Haitsu asma'ta kalamak, haitsu asma'tani kalamak. Di mana kau berbicara dengan aku. Tidak ada yang diberikan kesempatan bicara dengan Allah saat itu, kecuali Nabi Musa. Begitu dekatnya dengan Allah, sehingga dia merasa bangga dengan ini. Apa kata Allah mengatakan? Ya Musa, inni kalamtu. Wahai Musa, memang aku berbicara dengan kau. Walakin baini wa bainak sab'una alfa hijab min nur. Tetapi antara aku dan kau ini ada hijab. Tidak langsung. Ada dinding. Ya, ini ada 70.000 dinding. Karena tidak bisa orang bicara dengan Allah. Kalau bicara dengan Allah itu hangus, hancur. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW sebelum Mi'raj itu dibelah berapa kali? 3 kali mengalami dibelah dadanya. Dikatakan zadahu quwwah ala quwwah, ditambah kekuatan demi kekuatan. Habib Ali sahibul Maulid mengatakan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhuran ala tuhur. Bukan dikeluarkan kotoran dari dadanya Nabi, tidak ada tuh kotoran di dadanya Nabi. Habib Ali mengatakan walakinnahu zadu tuhuran ala tuhur.
ditambah kesucian demi kesucian, kekuatan agar bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Ini jumpaan fisik, bukan mimpi. Fisik. Jibril saja tidak bisa berjumpa dengan Allah. Jibril yang selalu setiap hari, selalu terima wahyu, sudah berapa ribu? 224.000 nabi sebelumnya, semuanya lewat Jibril wahyu. Tidak bisa berjumpa dengan Allah, tidak bisa. Tidak boleh bertemu langsung. Walakin min wara'i hijab. Tapi kata Allah mengatakan, idza shamat ummatu Muhammad, kalau umat Nabi Muhammad itu berpuasa, wasfarrat wujuhuhum, wajah mereka pucat, wa byaddat shifahuhum, saat ini bibir putih, haus, arfa'u tilkal hujub, aku angkat itu hijab. Kapan? Saat hampir-hampir berbuka. Inilah saat-saatnya. Dan saat kita menyaksikan akad nikah, ini arsy Rahman terbuka, arsy Tuhan terbuka. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima. Niat-niat kita yang baik ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikah sesuatu yang agung. Sunnatul anbiya wa syiarul auliya. Sunnah nikah ini adalah sunatnya para nabi dan syiarnya para aulia. Dan kita disuruh iltamisul rizqa bin nikah. Cari rezeki lewat nikah, kata Rasulullah. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah wanita-wanita itu karena mereka membawa harta nantinya. Jadi yang mengikat harta itu, yang bisa menjadi dia bertahan, itu perempuan. Karena itu Nabi bilang, ma yukrimun nisa illal karim, wala yuhinnuhunna illal laim. Tidak ada orang yang memuliakan wanita, kecuali orang yang mulia. Wala yuhinnuhunna illal laim. Tidak ada pula orang yang menghinakan perempuan, Nabi bilang, kecuali orang laim. Itu orang buruk, tercela. Kenapa? Kenapa demikian? Sebab ini wanita, ini istri, ini syaqaiqur rijal. Apa itu maksudnya itu ya? Belahannya laki-laki. Belahannya laki-laki. Dan mereka adalah orang yang ditakdirkan Allah merawat suaminya ila akhir hayat. Dia adalah orang yang ditetapkan Allah merawat, menjaga, mengurus sampai akhir hayatnya. Bagaimana mungkin Nabi orang yang menghinakannya orang mulia, orang baik, orang mulia? Tidak, Nabi bilang itu orang tidak baik, orang yang hina, orang yang buruk. Karena ini orang yang menjaganya, orang yang merawatnya, orang yang memperhatikannya. Adapun kalau dia cerewet, itu memang kata seorang dokter Aisyah Dahlan, seorang ahli psikologi, dia mengatakan laki-laki dan perempuan itu beda. Kemampuan bicaranya laki-laki itu setiap hari 7.000 kata. 7.000 kata. Jadi laki-laki ini kalau sudah keluar rumah, kerja apa segala macam, berjumpa orang, cerita apa segala macam, begitu masuk rumah, dia tidak banyak bicara lagi. Biasanya istrinya ngamuk. Sama orang lain kau bercakap, sama orang lain kau diam, sama orang lain kau ribut luar biasa, sama aku kau diam. Karena sudah habis yang 7.000 tadi. Sementara perempuan, kata Aisyah Dahlan mengatakan, kemampuan bicaranya disiapkan Allah ada 20.000 kata, 20 kali lipat, hampir 3 kali lipat dari laki-laki. Jadi dia suka ngomel memang. Kelebihan. Tetapi itu semuanya adalah bahagian daripada cinta. Bahagian daripada cintanya kepada suami. Ya.
Karena dia tidak maulah suaminya ini diambil orang. Itu ghirah itu adalah merupakan satu karunia Allah. Sayyidina Ali bilang, saya cemburu kepada Siti Aisyah sekalipun lalat hinggap di badannya. Karena cintanya Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Aku cemburu kalau ada lalat saja hinggap. Karena itu Siti Fatimah, Sayyidina Ali menguburkan Siti Fatimah ini di malam hari, tidak ada orang yang tahu. Dan orang tidak tahu kuburnya. Disamarkan Sayyidina Ali. Ada 3 digali kubur itu, dibuat begitu samar. Yang mana dia tidak ada yang tahu. Sampai hari ini, kecuali orang-orang ahli kasyaf yang bisa mengetahui. Ini yang sesungguhnya dari yang 3 ini sesungguhnya adalah kubur Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Cintanya Sayyidina Ali kepada putri Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka kalaupun marah sesungguhnya adalah marah daripada cinta. Maka tidak berhak seorang dihukum karena cintanya. Jadi tidak boleh orang dihukum karena cinta. Karena itu adalah bahagian daripada cinta, bahagian dari kasih sayang, bahagian dari perhatian, bahagian daripada tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Menjaga, merawat pada istrinya. Para jamaah yang saya hormati, karena itu mari kita senantiasa menjaga mulut di depan istri kita ini. Ada satu wali min auliyaillah, dia masuk satu negeri, dia melihat hampir semua satu negeri itu telah putus pernikahannya, telah cerai. Indallah. Apa sebab? Karena ucapan suami tidak dijaga. 1 juta kali istri mengatakan cerai, itu tidak jatuh. Tapi suami 1 kali saja dia mengatakan kutalak kau, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ini hari hati-hati kita. Karena itu kita harus hati-hati menjaga. Sekalipun ada ulama mengatakan tidak jatuh talak indal ghadab asyadid, ketika sangat marah, sangat murka sekali, tidak jatuh. Tetapi indah Imam Syafi'i, bahwa indal ghadab wa ghairihi jatuh talak. Ketika ghadab, marah dan tidak marah, talak sudah jatuh. Karena itu kita hati-hati. Kita hati-hati dengan ucapan kita. Laki-laki ini mahal ini ucapan ini. Mahal ini ucapan, karena itu hati-hati kita. Dan hendaklah kita senantiasa sabar menghadap istri-istri ini. Sebab bahagian adalah kasih sayang yang Allah kasih kepada mereka untuk menjaga merawat kita. Yang kedua, istri adalah titipan Allah untuk dirawat dan dijaga oleh suami, adalah titipan Allah yang dititipkan kepada seorang istri untuk dijaga, dirawat, diasuh sebagaimana dia menjaga, merawat anak dan orang tuanya. Apa sebab? Karena Nabi bersabda, awwalu man ta'allaqa birrajuli yaumal qiyamah ahluhu. Orang yang pertama bergantung sama orang lain di hari kiamat nanti adalah keluarganya, istrinya. Kan seharusnya dia cari bapaknya. Karena ini suami mendapati istrinya sudah dewasa, sudah besar, sudah umur dewasa, sudah lepas, sudah selesai pendidikannya kadang-kadang. Tapi kenapa nanti tanggung jawabnya di hadapan pada suaminya, bukan kepada orang tuanya? Ini. Makanya itu harus dijaga. Jangan istri adalah suami ini adalah amanat Allah yang dititipkan Allah kepada istrinya untuk harus dijaga, diperhatikan. Jangan disia-siakan. Itu amanat Allah Subhanahu wa taala. Sebab
tanggung jawabnya begitu besar. Andai kata suaminya, bapaknya orang tua ini datang, bapaknya laki-lakinya datang, bapaknya suaminya datang, atau ibunya datang, kemudian suaminya bilang, jangan terima bapakmu, jangan terima ibumu, tutup pintu, maka istri tidak berdosa atas ini. Tidak berdosa. Ada satu cerita, yang cerita ini merupakan cerita hikmah yang perlu kita cerna. Bagaimana kalau orang istri sudah nikah, sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Satu saat dia sakit, orang tuanya sakit. Kemudian diberitahu kepadanya, wahai ibu, kalau bahasa kita, orang tua ibu sakit. Ibu diminta untuk melihat, menjenguk dia. Kata istrinya bilang, saya tidak berani. Diberitahukan kedua kalinya, ibumu sudah sakaratul maut. Orang tuamu sudah sakaratul maut. Tolong lihat dia. Apa kata perempuan tadi yang salehah mengatakan, mohon maaf, tidak ada izin dari suami saya. Saya belum berani untuk keluar rumah sebelum dapat izin dari suami saya. Ketika suaminya, kedua orang tuanya sudah meninggal, beritanya didatangkan lagi dia. Bapakmu, orang tuamu sudah meninggal. Tolong kau lihat. Mohon maaf, tidak bisa, saya tidak berani. Sampai terakhir akan jenazahnya dibawa ke kubur. Kau lihatlah terakhir kalinya orang tuamu. Dia masih mengatakan, maaf, saya belum dapat izin dari suami saya. Saya tidak berani melanggar perintah suami saya. Para ibu-ibu coba didengar ini, agar pintu surga terbuka untuk kita semua. Kemudian diantar, dikuburkan. Malamnya dimimpikan Allah mengampunkan orang tuanya karena taatnya kepada suaminya. Karena taatnya. Kalau kita sekarang orang cuma satu kampung, orang cemooh dia. Kurang ajar, anak tak beradab, anak-anak. Tapi inilah dia. Karena amanat suaminya. Tidak berani dilanggarnya. Sekalipun saat untuk memandang wajah terakhir ayahnya, orang tuanya, dia tidak mau karena tidak ada izin suaminya. Sebab dia yakin karena kalau dia meninggal dalam ridha, maka pasti Allah akan ampunkan dosanya dan berjumpa dengan orangnya kalau orang tuanya nanti min ahlil jannah. Pasti berjumpa. Andai kata, Nabi bilang, ada seorang perempuan meninggal, azawjuha radin anha, suaminya ridha kepadanya, maka Allah ridha. Allah masukkan dia ke dalam surga. Ridha. Jadi perempuan ini mudah sekali. Mudah sekali. Mudah sekali masuk surga itu mudah. Yaitu untuk mencari ridha suaminya. Ingat, kalau kita sudah nikah, sudah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, semua ditanggung Allah, yang semua adalah ditanggung suaminya. Karena itu tidak ada hak bagi suami istri kadang-kadang mengadu antara bapak dan suaminya. Ini tidak boleh, ini haram hukumnya, karena bisa membawa kebinasaan untuk dia karena tidak taat kepada suaminya. Ini suami ini penting sekali. Bapak-bapak, saya bukan bicara hal ini, tapi saya juga sampaikan bahwa istri juga demikian. Titipin Allah untuk suaminya agar istrinya dijaga, dirawat, diperhatikan, dikasih makan, dan diberikan pakaian dan segala macamnya. Kalau kita mau cerita hak dan kewajiban antara suami istri, ya ini ulang insya Allah lain kesempatan ya. Karena itu marilah kita menjaga, mudah-mudahan pernikahan di bulan Ramadan yang mulia ini, kemudian di saat pintu langit terbuka, pengantin ini dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang jelas Rasulullah SAW bahagia. Rasulullah SAW bahagia. Siti Fatimah radhiyallahu anha bahagia. Dan semua orang tua kita bahagia dengan kehadiran ini. Sebab ayyuma imra'atin, ayyuma rajulin tazawwaja
Jika seorang siapa saja yang kawin, kemudian syaitan mengatakan, wailah usima minni, celaka aku, kata syaitan. Orang ini sudah dijaga dari aku susah sekali untuk menggodanya, karena ada sudah bentengnya dalam kehidupannya. Demikianlah apa dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pernikahan ini mendatangkan rahmat bagi kita, tidak hanya bagi pengantin putra dan putri ini, tetapi pengantin-pengantin lama ini juga. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membanggakan kita saat kita meninggal dunia nanti. Saat kita sudah tidak ada lagi, kita mendapatkan kiriman pahala dari mereka, kita mendapatkan kiriman-kiriman amal soleh dari mereka. Sebab Nabi mengatakan, ayyuma rajulin halaka laisa wa taraka khalafan fa innahu lam wa shalla salatahu wa qama maqamahu fa innahu lam yamut. Apabila orang yang meninggalkan putra atau meninggalkan turunan, salat seperti dia, melakukan perbuatan baik seperti bapaknya, fa innahu lam yamut. Sesungguhnya orang itu tidak mati, orang itu masih hidup. Bapak-bapak yang hadir ini, yang semua ini, yang senantiasa sembahyang 5 waktu, menjaga salat, orang-orang itu kita semua berbahagia. Fa innahu lam yamut, dia tidak mati, kata Nabi Muhammad. Dia tetap hidup sebab amalnya tetap, sembahyangnya tetap, puasanya tetap, amal-amal salehnya semua tetap. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.